Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Putra Devzi, nomor BPL 1810113055. Baiklah, pada kesempatan kali ini pada mata kuliah Hukum Tata Negara Adat, saya akan menjelaskan bagaimana hukum tata negara adat di wilayah Kalimantan, tepatnya yaitu di suku Dayak. Baiklah, yang pertama, masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk yang terdiri dari berbagai suku bangsa yang hidup dan tinggal di daerah-daerah tertentu di Indonesia. Masing-masing suku bangsa memiliki adat istiadat, bahasa, agama, dan sebagainya yang berbeda satu sama lainnya. Masing-masing suku bangsa ini memiliki kekhasan yang merupakan kenyataan yang unik yang menggambarkan kekayaan budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Berdasarkan pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, selanjutnya disingkat Undang-Undang 1945, yang berbunyi, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Serta pasal 26I ayat 3 Undang-Undang 1945 yang berbunyi, identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman, dan perbedaan pasal-pasal tersebut mempertegas pengakuan sekaligus penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat. Yang yang pertama yaitu wilayah Kalimantan Tengah merupakan bagian dari wilayah Indonesia yang dihuni oleh suku Dayak secara geografis, dan domisili penduduk suku Dayak umumnya tinggal di sepanjang Sungai Kahayan dan Sungai Kapuas. Keberadaan suku bangsa Dayak terbagi dalam 405 subsuku, yang masing-masing subsuku bangsa ini mempunyai bahasa dan adat istiadat sendiri-sendiri. Dari 405 subsuku tersebut, ada yang membagi ke dalam 7 kelompok suku Dayak, yakni Dayak Ngaju, Dayak Apukayan, Dayak Iban atau Dayak Laut, Dayak Kalimantan atau Dayak Darat, Dayak Murut, Dayak Punan, dan yang terakhir yaitu Dayak Otodanom. Sebelum datangnya agama-agama besar dan resmi yang diakui oleh pemerintah Indonesia, masyarakat Dayak telah memiliki kepercayaan sendiri yang disebut kaharingan, atau disebut juga agama Helo atau agama dulu. Ada semacam persepsi umum berkaitan dengan sistem kepercayaan nenek moyang masyarakat Dayak bahwa ada unsur hubungan timbal balik kepercayaan dengan nilai budaya yang dianut oleh masyarakat. Yang selanjutnya yaitu setempat yang mempengaruhi dan mewarnai sistem kehidupan mereka secara implisit, bahwa kepercayaan kaharingan memuat aturan-aturan kehidupan yang nilai-nilai dan isinya bukan hanya sekadar adat istiadat, tetapi juga ajaran untuk berperilaku. Ajaran-ajaran ini untuk berperilaku dalam masyarakat. Ajaran-ajaran ini diajarkan secara lisan oleh orang tua kepada anak-anaknya secara turun-temurun mengajarkan ajaran ini. Ajaran dan kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun ini dikenal dengan istilah hadat atau adat. Dalam skripsi ini atau dalam penjelasan materi saya membuat makalah ini tentang suku Dayak Ngaju. Suku Dayak Ngaju dapat dikatakan sebagai suku Dayak yang termaju di daerah Kalimantan Tengah. Pada umumnya suku Dayak Ngaju banyak memeluk dua tilik riwuj atau bahasa lainnya Kalimantan membangun alam dan kebudayaan, agama Kristen Protestan, tetapi ada juga yang memeluk agama Islam dan kaharingan. Pengertian hadat atau adat dalam masyarakat Dayak Ngaju adalah bentuk-bentuk yang bersumber pada kekuatan Raing Hatala Langit atau Sang Pencipta. Adat ini mencakup tentang tata cara kehidupan dan kerja sehari-hari, etika, pergaulan sosial, aspek perkawinan, aspek hukum, aspek ritual, keagamaan, serta hal-hal yang menyangkut segala sesuatu yang berhubungan dengan keyakinan dan kepercayaan atau agama suku tersebut. Oleh karena itu, hadat yang telah dilakukan secara turun-temurun ini merupakan ukuran dan penilaian atas suatu perbuatan dalam kehidupan suku Dayak Ngaju. Suku Dayak Ngaju memiliki filosofi hidup belum berhadat, artinya hidup beradat.
Selanjutnya yaitu filosofi ini melandasi seluruh aspek kehidupan orang Dayak. Orang Dayak Ngaju, pengaruh dan peranan adat dalam masyarakat Dayak Ngaju sangat kuat. Salah satu tatanan kehidupan yang masih dipertahankan dan tetap dilestarikan adalah penyelenggaraan perkawinan dalam masyarakat Dayak Ngaju. Perkawinan merupakan sesuatu yang luhur, suci, dan terhormat. Perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan adat yang berlaku bertujuan untuk mengatur hubungan antara pria dan wanita agar memiliki perilaku yang baik dan tidak tercela atau belum berhadat. Selanjutnya, menata kehidupan rumah tangga yang baik sejak dini, santun, beradab, bermartabat, menetapkan masyarakat Dayak Ngaju sangat menghindari bentuk perkawinan yang tidak lazim karena hal ini akan sangat memalukan tidak hanya bagi calon kedua mempelai tapi juga bagi seluruh keluarga dan keturunan mereka, sanak saudara dan juga sepupu-sepupu mereka kelak. Orang Dayak yang telah menyatu dengan tatanan hidup yang telah diwariskan oleh nenek moyang di masa lalu sangat menjunjung tinggi nilai luhur budaya itu. Oleh sebab itu, sebelum acara pelaksanaan perkawinan dan resepsi pesta kawin dilaksanakan, biasanya terlebih dahulu dilaksanakan acara adat, yaitu penyerahan atau pemenuhan hukum adat yang disebut masyarakat jalan hadat atau penyerahan barang-barang adat perkawinan. Perjanjian perkawinan menurut adat Dayak Ngaju adalah sebuah perjanjian tertulis yang isinya telah disepakati bersama dan ditandatangani oleh kedua mempelai, saksi-saksi dari kedua belah pihak, damang atau kepala adat dan juga keluarga-keluarganya. Adapun surat perjanjian perkawinan menurut adat Dayak adalah bukti tertulis yang disahkan oleh damang atau kepala adat, dan terdapat perbedaan dengan perjanjian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mana perjanjian perkawinan disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan sebagai perkawinan. Sebagian besar suku Dayak Ngaju sekarang masih melaksanakan ketentuan adat seperti yang berlaku dalam surat perjanjian perkawinan tersebut, baik yang beragama Kaharingan, Kristen, Katolik maupun Islam. Walaupun masing-masing agama tersebut juga telah memiliki perjanjian kawin secara agamawi menurut agama masing-masing, pengetahuan tentang perjanjian perkawinan dipaparkan dalam pandangan suku Dayak Ngaju di Palangkaraya. Konsep perjanjian perkawinan ini menurut Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kota Palangkaraya, Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam Undang-Undang dan juga Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan digunakan sebagai perbandingan untuk menganalisa keberadaannya yang berdampingan dengan adat perkawinan suku Dayak Ngaju Kalimantan Tengah. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang tujuan perjanjian perkawinan menurut adat Dayak Ngaju. Tujuannya sebagaimana telah dijelaskan tadi, yaitu untuk menjelaskan posisi kedua mempelai ini bahwa mereka telah menikah dan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan yang membuat keluarga atau sanak saudara dan yang bersangkutan dengan mereka menjadi malu di kemudian harinya. Baiklah, sekian penjelasan dari makalah yang telah saya buat mengenai hukum tata negara adat di wilayah Kalimantan, tepatnya yaitu suku Dayak Ngaju. Baiklah, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.